Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran para ustazah dan para guru, yang saya hormati pula jajaran para wali murid beserta seluruh santri-santri yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, telah memberikan kita kekuatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya juga tak lupa pula kita lantunkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliaulah akhirnya kita dapat mengenal yakni agama yang suci murni, yaitu agama Islam. Jadi para ibu-ibu undangan, para ustadzah dan guru-guru, terutama para guru dan ustadzah, pertama yang perlu santri-santri kita ingat dari yang tasyakuran ini adalah waktu beserta kesabaran yang telah beliau luangkan kepada kalian semua jangan pernah kalian lupakan insyaallah ya. Bukan halnya kalian bisa seperti ini asbab daripada guru kalian, bukan, cuman bantuan daripada guru-guru kalian. Jadi ingat daripada pengorbanan guru-guru kalian, ustadzah kalian, akhirnya kalian dapat sampai sekarang ini. Begitu juga tidak pula juga kalian harus ingat daripada pengorbanan orang tua kalian, yang mana dulu kalian yang masih kecil belum mau untuk mondok, kalian masih dipaksa untuk mondok sama orang tua kalian, tapi sekarang kalian sudah duduk di sini semua, ternyata sudah dapat, ada yang udah dapat hafal 5 juz, ada yang udah dapat 10 juz, bahkan ada yang udah dapat lebih dari itu. Jadi ini asbab daripada fikir orang tua kalian. Ya begitu besar daripada pengorbanan wali-wali kalian. Jadi jangan sampai kalian ini menyia-nyiakan daripada pengorbanan orang tua kalian. Insyaallah ya. Jadi untuk para wali santri terutama, jadi kenapa kita harus mengadakan acara seperti ini kemudian undang daripada ibu-ibu ini? Jadi supaya ibu-ibu ini lihat apa sih yang dilakukan, apa sih yang dikerjakan sama anaknya ketika mondok. Mereka ngapain di pondok? Apakah mereka sekedar main-main? Atau mereka sekedar tidur makan aja di pondok? Enggak. Jadi inilah hasilnya. Ini hasilnya anak-anak ibu-ibu ini selama dia di pondok, walaupun dia cuman, jangan kita bandingkan dengan yang lain, misalnya anak kita cuman baru hafal 1 juz, bahkan belum menghafal. Jangan kita bandingkan anak-anak kita dengan orang yang lebih tinggi dari kita, tapi kita lihat orang-orang yang lebih rendah dari anak-anak kita. Jadi yang namanya anak, kalau kita bandingkan sama orang yang lebih tinggi dari dia, dia akan merasa putus asa. Jadi kita lihatlah orang-orang di luar sana yang belum pernah ngafal Al-Quran, yang belum pernah kenal namanya huruf hijaiyah, tapi sekarang anak-anak kita sudah di sini semua, malah sudah ada yang udah hafal 5 juz bahkan 10 juz. Jadi ini yang patut kita syukuri, yang patut kita ingat. Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita dekat sama Al-Quran, kita hafal namanya Al-Quran, kita kuasai namanya Al-Quran, maka insya Allah kita semua ini akan dekat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah kisah dulu saya pernah diceritakan sama guru saya, ada seorang raja ini manggil semua pejabat-pejabatnya, para menterinya dipanggil semuanya untuk berkumpul. Ditanyalah sama si raja ini, wahai para menteriku, wahai para pejabatku, sekarang aku kumpulkan kalian ini, aku mau mengumumkan sesuatu. Apakah itu wahai raja? Katanya. Si raja mengatakan, oh sekarang ini saya kumpul kalian, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kalian inginkan sekarang saya akan langsung kabulkan, katanya si raja. Akhirnya para menteri, semua hal yang apapun kita inginkan, apakah betul engkau akan kabulkan, katanya si raja. Betul, apapun yang kalian ambil, apapun yang kalian lihat terus kalian pengenin, saya akan kabulkan, kata si raja ini. Akhirnya semua para menteri, para pejabat, apa yang dia lihat, apa yang dia mau, dia ambil semua itu dari bentuk emas-emas yang di rumahnya si raja. Dia minta uang sekian-sekian, langsung dikabulkan saat itu. Tapi ada satu orang yang mana dia ini diam saja. Kenapa dia diam? Ditanya akhirnya sama si raja. Wahai pemuda, kenapa kamu kok diam? Gak minta satu pun permintaan. Si pemuda ini jawab, wahai raja, aku tidak menginginkan semua yang saya lihat saat ini. Yang aku inginkan adalah aku ingin memilikimu seutuhnya. Jadi dia ingin memiliki sang raja. Jadi kalau seandainya dia nih pintar, cerdas mikirnya, kalau sudah memiliki sang raja, maka semua milik raja dia juga akan miliki. Begitu pula sekarang santri kita, anak-anak kita. Kalau kita ingin dunia ini datang, kalau kita ingin uang kita banyak, rezeki kita banyak, alangkah baiknya kita dekatkan diri kita, dekatkan anak kita kepada Allah. Karena Allah lah pemilik segala sesuatu, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, salah satu kita caranya mendekatkan diri kepada Allah ini adalah dengan menghafal Al-Quran atau mengkaji namanya agama Islam. Dengan cara ya hafal Al-Quran, belajar kitab-kitab, belajar fikih. Kalau kita sudah bisa menghafal Quran, kalau kita sudah kuasai agama Islam, maka Allah ini akan ridho kepada anak-anak kita, dan apapun yang kita inginkan, walaupun kita nggak minta, dunia itu akan datang sendiri kepada kita. Jadi jangan pernah saya dengar ada beberapa wali santri yang mungkin bukan wali santri di pondok ini saja, tapi di luar pondok ini menyatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu adalah aib. Kenapa dibilang aib? Anak-anaknya yang lain dia udah jadi dokter, sudah jadi dokter, udah jadi insinyur, sedangkan anaknya cuman seorang penghafal Al-Quran. Jadi dia merasa malu. Loh, anakmu mau dijadikan apa? Cuman ngafal Quran aja. Lihat coba anak-anak yang lain, dihasut mungkin sama orang-orang. Jangan kita merasa malu dengan anak kita yang cuman penghafal Al-Quran. Seperti tadi, kalau kita mau dekat sama pemilik segala sesuatu, maka salah satu jalannya itu adalah dengan menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu jangan merasa rendah hati, jangan merasa kecewa dengan anaknya yang hanya bisa ngaji, kecewa dengan anaknya yang hanya bisa tahu fikih, tahu sholat. Jangan merasa kecewa seperti itu. Yang patut ibu-ibu atau semua ini guru-guru ustadzah yang patut kita kecewakan itu bagaimana? Kalau seandainya anak kita nggak bisa ngaji, kalau seandainya anak kita belum benar sholat wudunya, ini yang perlu kita khawatirkan, bukan yang masalah pangkat jabatan anak kita yang perlu kita khawatirkan. Itulah
niat kita, tujuan kita untuk menjadikan memondokkan anak-anak kita supaya dia ini lebih kenal namanya agama, dia lebih bisa mengaji. Jadi itu yang dikerjakan oleh anak ibu-ibu di pondok, bukan hanya main tidur, itu bukan. Buktinya ya sekarang ini, lihat ini banyak sekali yang udah udah bisa ngafal Quran, udah bisa ngaji. Yang dulunya anak-anak ibu belum bisa ngaji, ada nih santri sini saya nggak mau sebutkan namanya. Dia ini belum bisa sama sekali ngaji, belum kenal alif ba ta, dia belum kenal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa ngaji, itu sudah sudah menyentuh hati sekali rasanya. Jadi coba seandainya sekarang dia nelpon sama orang tuanya, dia dulu ketika mondok belum kenal huruf hijaiyah sama sekali, tiba-tiba sekarang dia nelpon sama orang tuanya, ibu tolong datang ke pondok ya. Kenapa nak? Ini saya sudah hafal 1 juz. Gimana coba perasaan ibu yang dulu anaknya yang nggak bisa ngaji, tiba-tiba ngabarin orang tuanya saya udah hafal 1 juz bilangnya. Jadi harus patut kita syukuri sekali ini, karena semakin kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum, itu sudah pasti dalam Al-Quran. Kalau kita lebih banyak bersyukur, maka insya Allah Allah akan tambahkan ilmunya, Allah akan tambahkan rezekinya, asbab daripada syukur tersebut. Ya insya Allah anak-anak juga dengan tasyakuran kalian yang sekarang ini, semakin kalian itu banyak kalian rasa syukurnya, maka insya Allah keberkahan Al-Quran kalian, keberkahan hafalan kalian itu akan semakin Allah tambahkan ya. Siapa tahu asbab kalian syukuran sekarang ini, kalian mungkin nanti lebih cepat hafalannya, mungkin lebih cepat khotam sugronya. Kalau sudah seperti itu, nanti uang jajan kalian tanpa kalian minta, ibu kalian sudah ngirim langsung. Iya, ini mungkin asbab daripada keberkahan hafalan atau tasyakuran kalian. Ya jangan merasa kenapa kita harus tasyakuran seperti ini, kenapa nggak usah merasa ngeluh seperti itu. Jadi kita lihat keberkahannya. Semakin kita banyak bersyukur, maka insya Allah Allah akan tambahkan. Ditambahin bukan dalam segi hafalan saja, dalam segi apapun insya Allah Allah akan tambahkan. Dalam segi rezeki kalian, dalam segi kesehatan kalian, yang penting kalian itu bersyukur. Tapi ingat, syukurnya itu yang ikhlas. Segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Sudah banyak ngeluarin uang jutaan saya ini tasyakuran, tapi niatnya supaya yang lain itu iri, atau supaya pamer, supaya ini saya dianggap orang yang paling banyak ngeluarin tasyakuran. Jadi segala sesuatu tergantung sama niat kalian. Syukur itu harus dengan ikhlas ya. Segala sesuatu pokoknya. Kalau kalian niatnya cuma buat pamer, ya udah, betul, orang itu cuma akan menganggap kalian seperti itu, apa yang kalian inginkan, tapi tidak mendapat daripada keberkahan. Ya insya Allah ya, kita tingkatkan insya Allah untuk imtihan ke depan, karena ini kita setiap imtihan ini selalu mengadakan acara seperti ini Bu ya, tasyakuran daripada imtihan kalian. Jadi seminggu yang lalu anak-anak ibu ini sudah melalui ujian daripada kitabnya, atau 3 bulan yang lalu mereka sudah ujian Al-Quran dalam bentuk mukammal. Mukammal ini bagaimana? Mereka sudah baca 1 juzan, 1 kali duduk, 1 juz Bu, banyak. 1 juz itu bukan cuma 1 lembar. 1 juz berapa lembar Kak? 10 lembar mereka udah hafal itu sekali duduk, itu bayangkan. Al-Quran lagi, lagu aja itu kalau dihafal, kalau di TV, kalau anaknya itu banyak ikut idol, ikut apa, ini ibunya tuh bangga banget. Nah sekarang ini anaknya sudah hafal berlembar-lembar lantunan firmannya Allah Subhanahu Wa Taala, itu gimana nggak bangganya gitu nah. Ya jadi mereka ini yang duduk-duduk di sini nih, ada yang udah selesai baca 5 juz Bu. 5 juz itu udah banyak banget. Udah lebih 10 lembar berarti 50 lembar berarti mereka baca. Ada yang baca 1 kali duduk tanpa lihat nih Bu. Dia bil ghaib. Jadi ngafal.
Ada yang baca satu juz berturut-turut 5 hari. Ini dengan cara menghafal. Coba ibu sekarang hafal aja 1 ayat. Susah atau enggak? Susah, iya. Sedangkan anak-anak ibu ini malah sudah banyak yang bisa. Mungkin karena kita sekarang sudah tua, gimana kita jadikan anak-anak kita sebagaimana yang tidak kita bisa sampaikan yang dulu. Dulu kita nggak bisa jadi hafal Al-Quran, sekarang anak-anak kita yang kita jadikan hafid Al-Quran. Ibu juga dapat pahalanya Bu, karena ibu tuh banyak pengorbanannya. Bahkan dalam hadis disampaikan kalau seandainya orang tua itu menjadikan anaknya seorang yang hafid Al-Quran, nanti di akhirat ibu-ibu itu akan dipakaikan sebuah mahkota Bu. Yang mana mahkota ini terangnya itu lebih terang daripada sinar matahari. Jadi ditanya nanti, ya Allah itu siapa? Orang tuanya siapa itu yang mahkotanya kok paling terang itu? Oh orang tuanya si Fulan, karena dulu anaknya ini penghafal Al-Quran. Wih bangga sekali kita. Ya patut disyukuri semua Bu nggih. Ini hafal Al-Quran ini Masya Allah itu bakat yang sudah sangat-sangat istimewa. Alimah, udah judulnya apa namanya? Nanti kalau di surat undangannya itu misalnya si Fulan, El-Hafidhoh, El-Alimah. Sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab. Itu kalah daripada gelar S1, 2, S3 itu kalah Bu. Memang kalau di dunia mungkin enggak terlihat, enggak kelihatan itu gelar itu. Tapi nanti di akhirat orang yang gelarnya El-Hafidhoh, orang yang gelarnya El-Kitab itu akan derajatnya paling tinggi. Jadi jangan merasa kecewa dengan hanya anaknya yang seorang penghafal Al-Quran. Boleh silakan anak-anak ibu mau dijadikan seorang dokter, silakan. Mau dijadikan seorang ilmu fisika, silakan. Tidak ada larangan dalam agama Islam. Tapi alangkah baiknya, alangkah istimewanya kalau seandainya anak-anak ibu nanti menjadi dokter El-Hafidhoh, insinyur El-Hafidhoh. Nanti tiba-tiba nulis resep, datang seorang pasien, Pak dokter saya lagi sakit apa? Sakit pusingnya, kenapa pusingnya Pak? Oh ini saya karena anak saya selalu beli mobil makanya saya pusing. Oh kalau gini resepnya saya tuliskan, ditulisin langsung Quran surah ini sekian-sekian, beli di resep ini. Nah, Masya Allah nih kalau anak-anak ibu sudah dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ya, insya Allah semuanya lebih semangat menghafal lagi, lebih semangat daripada mengkaji, daripada ilmu-ilmu yang kalian hendak cita-citakan, baik itu ilmu daripada ilmu-ilmu pengetahuan formal kalian, ilmu-ilmu kitab kalian, itu semua sama saja. Yang penting utamakan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran sudah jalan, semuanya pasti lancar. Insya Allah ya. Insya Allah semua kalau imtihan depan bukan hanya ini yang hadir, semuanya berjilbab putih insya Allah ya. Semuanya berjilbab putih maksudnya semuanya tasyakuran. Jadi bukan mau jilbabnya aja yang diubah, tapi tingkat hafalannya juga diubah. Dah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.